Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini saya ingin menyampaikan evaluasi dan kilas balik Pancasila dan demokrasi Indonesia dalam bentuk puisi. Demokrasi Indonesia sudah berlangsung 23 tahun lebih, terhitung sejak reformasi 98. Sudah saatnya kita evaluasi apa yang kita peroleh dengan sistem demokrasi ini. Barangkali kita semua sepakat hampir tiada yang kita capai, kecuali pergelaran pilpres, pileg, pilkada, hura-hura yang tidak membawa manfaat kepada rakyat banyak. Memang Profesor Dr. Nurcholish Madjid atau Cak Nur almarhum dalam kesempatan Hari Pers Nasional tahun 2001 di Solo 10 Februari Sabtu malam dalam acara renungan dan doa di Bangsal Maligi Keraton Surakarta mengatakan bahwa demokrasi itu ibarat rerakit, terombang ambing digoyang gelombang, tapi tak kunjung tenggelam. Sementara otokrasi itu ibarat Titanic, gagah perkasa memecah gelombang, tapi tumpang membentur karang. Benar, tapi tentu kita tak ingin rakit demokrasi itu berjalan di tempat. Kendati pun misalnya tak mencapai tujuan, paling tidak mendekati tujuan. Itu tidak kita capai 23 tahun demokrasi Indonesia. Puisi ini kami beri judul Quo Vadis Pancasila dan Demokrasi Kita. 23 tahun demokrasi kita berlalu, kami tetap tertatih-tatih dan terpuruk. Reformasi dan demokrasi ternyata tak juga mencipta adil dan sejahtera, tak ada manfaat bahkan membawa mudarat. Hajatan 5 tahunan setan-setan gentayangan, ratusan triliun uang negara terbuang sia-sia, triliunan pula untuk tunggangan dan suap suara, jauh dari berkah, bahkan mengundang bencana. Demokrasi kami baru sebatas caci maki, syarat kemunafikan dan ambisi pribadi, biarkan nepotisme, kolusi dan subur korupsi. Dari bawahan hingga petinggi, tak luput dari pungli dan mega korupsi. Demokrasi kami kini terasa dalam kendali kaum kapitalis liberalis juga kapitalis komunis, menjepit menindas anak-anak negeri. Pancasila diambang in memoriam masuk museum. Ironis, sungguh ironis. Ketika virus corona merajalela, kaulah rakyat makin menderita. Banyak pejabat negara justru makin kaya raya. Wahai para pecinta sejati Indonesia, mari munajat bersama lalu bareng bertanya kepada Sang Maha Kasih penguasa semesta, apa gerangan yang salah dengan bangsa kita. 76 tahun Indonesia merdeka, 23 tahun demokrasi daulat rakyat menjelma. Putra-putri Ibu Pertiwi tak juga sejahtera. Padahal bumi Nusantara subur dan kaya raya. Sungguh tak ada duanya di seantero dunia. Apakah karena kami lama abai Pancasila sakti, kini hanya jadi pemanis bibir para petinggi? Anak-anak bangsa pun terus terpolarisasi. Persatuan lemah, nyaris tak ada lagi harmoni. Ibu Pertiwi terancam tercabik-cabik. Apakah karena kami lama
Apakah keadilan sosial pun jadi sebatas kartu-kartu? Hanya sekedar pencegah kelaparan, tak serius mengangkat taraf hidup kaula demi bebas dari kefakiran dan kemiskinan. Ataukah sistem daulah rakyat kami salah pilih? Demokrasi barat tak sesuai kodrat Ibu Pertiwi, juga bukan kepribadian anak-anak negeri, juga belum seukuran dengan takdir kami kini yang belum sejahtera, yang belum berdiploma. Duhai Allah Tuhan yang Maha Esa, berilah kami kompas penunjuk arah cahaya. Haruskah kami kembali ke jati diri Ibu Pertiwi, musyawarah mufakat dari Aceh hingga Papua, agar negeri bebas dari cengkraman para tiran yang berselubung demokrasi. Sungguh tragis nasib anak-anak Ibu Pertiwi tatkala eksekutif, legislatif dan yudikatif kolaborasi solid mengangkangi demokrasi, apalagi sang corong demokrasi pun bungkam, bersedekap tangan tak berinisiatif dan bereaksi, maka Nusantara pun berselimut kegelapan. Duhai yang Maha Esa, Ilahi Rabbi, kaulah rakyat sungguh menunggu tuntunanmu. Haruskah kami beraksi dan bergerak lagi, mengapalkan tangan-tangan kami sendiri, menerapkan kaki-kaki kami sendiri, melontarkan yel-yel kami sendiri, persetan dengan otokrasi tiran, persetan dengan demokrasi jadi-jadian, takkan sudah dan tak hendak henti hingga cahaya terang benderang datang menyingkirkan awan hitam pekat kegelapan yang menyelubungi Ibu Pertiwi. Surabaya, Jumat 11 Februari 2002. Wassalam.